Pernah nggak sih kamu dengar cerita tentang seseorang yang kelihatannya bahagia-bahagia saja di rumah, tapi ternyata di luar sana hatinya sudah terbagi? Kalau kita bahas soal perselingkuhan, banyak yang menganggap itu hanya soal pria. Padahal, perempuan pun nggak lepas dari kemungkinan itu, termasuk seorang istri yang seharusnya punya komitmen lebih besar untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, ada beberapa ciri yang kadang muncul pada istri yang mudah diajak selingkuh. Ini bukan untuk menghakimi atau bikin suami jadi paranoid, tapi lebih ke memahami pola-pola tertentu yang, jika dibiarkan, bisa jadi awal dari kehancuran hubungan. Yuk, kita bahas sambil cerita. Saksyo. Kurang perhatian, kurang kasih. Sayang, bayangin deh seorang istri yang tiap hari di rumah ngerjain segala macam pekerjaan, ngurus anak, nyiapin makan, beberes rumah, tapi suaminya sibuk kerja, pulang langsung main HP atau malah tidur. Nggak ada lagi kalimat manis kayak dulu waktu masih pacaran. Cantik banget hari ini, Ma. Atau sekadar pelukan hangat sudah jarang terdengar. Lama-lama, perasaan kurang dihargai ini bikin dia ngerasa sendiri. Nah, kalau di saat seperti ini ada seseorang yang datang, entah teman lama, tetangga, atau bahkan rekan kerja, terus bilang, "Kamu tuh hebat banget loh ngurus keluarga." Wah, hati yang kosong itu bisa langsung bergetar. Jangan salah, ya, perhatian kecil yang konsisten itu lebih mahal daripada hadiah besar yang cuma sesekali. Aktif di media sosial. Tapi ada yang ditutup-tutupi media sosial itu seperti dua sisi mata. Uang. Di satu sisi, istri bisa merasa lebih terkoneksi dengan dunia luar. Tapi di sisi lain, itu juga bisa jadi pintu ke hubungan-hubungan yang nggak sehat. Ada yang namanya akun kedua, atau sekarang sering disebut Finsta, fake Instagram. Biasanya, di akun ini dia lebih bebas berekspresi tanpa takut suami tahu. Misalnya, dia sering banget nge-like postingan seseorang, atau malah DM-DM manis sama teman lama. Awalnya cuman obrolan biasa. Masih ingat dulu kita sering jalan bareng, nggak? Lama-lama, obrolan itu jadi lebih personal, bahkan intim. Cek. Hobi mengeluh. Tentang suami ke orang lain pernah dengar nggak kalau curhat itu seperti pedang bermata dua? Istri yang sering curhat soal suaminya, apalagi ke teman lawan jenis, sering banget terjebak dalam jebakan emosional. Dari obrolan ringan soal, suami gue kok sekarang cuek banget ya, bisa berkembang ke, kok kamu lebih perhatian daripada dia? Sih, banyak hubungan selingkuh yang dimulai dari rasa simpati. Si teman curhat tadi merasa kasihan, lalu mulai menawarkan bahu untuk bersandar. Lama-lama rasa simpati itu berubah jadi keterikatan emosional, yang ujung-ujungnya bisa jadi hubungan terlarang, purpat. Merasa bosan dengan kehidupan rumah tangga. Kalau ditanya, banyak istri sebenarnya cinta sama suaminya tapi bosan, rutinitas. Yang itu-itu saja, obrolan yang monoton, ditambah minimnya waktu untuk berkencan lagi seperti dulu, bikin dia merasa jenuh. Di momen ini, apalagi kalau suami nggak peka, peluang untuk cari hiburan di luar jadi terbuka lebar. Biasanya tanda-tandanya dia mulai sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Aku mau ketemu teman lama, katanya. Tapi kok teman lamanya jadi sering banget ngajak ketemuan, ya, 5. Perubahan penampilan yang mendadak ini mungkin klise, tapi nggak bisa diabaikan. Kalau istri tiba-tiba rajin dandan, olahraga rutin, atau beli pakaian baru yang lebih modis, sementara selama ini dia cenderung cuek sama penampilannya, bisa jadi ada sesuatu. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh keinginan untuk menarik perhatian. Dan sayangnya, perhatian itu belum tentu untuk suami. Terlalu independen, tapi dengan alasan yang aneh istri yang merasa nggak butuh suami untuk apapun, kadang juga jadi tanda. Pakma bukan berarti kemandirian itu buruk, ya. Tapi kalau tiba-tiba dia selalu ingin jalan sendiri, punya waktu sendiri, atau malah sering bilang, aku juga berhak punya hidupku sendiri, bisa jadi itu cara dia menciptakan ruang untuk orang lain. Jadi, apa yang harus dilakukan? Yang namanya hubungan rumah tangga itu selalu ada naik turunnya. Nggak ada yang sempurna. Karena suami istri adalah dua manusia yang sama-sama punya kekurangan. Kalau melihat tanda-tanda seperti ini, bukan berarti langsung menyalahkan istri. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari cara suami memperlakukan istrinya juga. Ingat, istri yang setia itu biasanya karena merasa dicintai, dihargai, dan diprioritaskan. Jadi, sebelum menyalahkan pasangan, coba dulu cek, apa aku sudah jadi suami yang baik? Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, ya. Tapi buat pengingat kalau hubungan itu butuh kerja sama dari kedua belah pihak. Semoga cerita ini bisa jadi bahan refleksi buat kita semua. Gimana menurutmu?